Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Adana Dewi. Saya dari kelas 10 IPA 3 di Malhamid. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan sedikit tentang bagaimana cara mengurus jenazah yang benar, atau lebih tepatnya 4 kewajiban terhadap jenazah. Yang pertama, memandikan mayit. Ada 2 mayit yang tidak dimandikan, seperti orang yang meninggal dalam perang atau disebut juga dengan mati syahid. Yang kedua, janin yang belum mengeluarkan tangisan. Nah, cara memandikan mayit itu dengan menyiraminya dengan bilangan ganjil, seperti 3 kali siraman, 5 kali siraman, atau bahkan boleh berlebih. 1 kali siraman, maka itu sudah dianggap sah dalam Islam. Yang kedua, mengafani mayit. Mengafani mayit dengan menggunakan 3 helai kain berwarna putih dan tidak ada pakaian, tidak imamah atau penutup kepala. Nah, yang ketiga ini menyolatkan mayit. Terdapat 7 rukun untuk menyolatkan mayit. Yang pertama, berniat dalam hati. Yang kedua, berdiri jika mampu. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Yang keempat, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Yang kelima, setelah takbir kedua membaca salawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang keenam, setelah takbir ketiga membaca doa. Yang ketujuh, salam setelah takbir keempat. Yang terakhir adalah menguburkan mayit. Menguburkan mayit dengan cara menghadap ke arah kiblat dan mengakhirkan kepalanya dengan perlahan atau lemah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan sedikit banyaknya tentang cara perawatan jenazah. Untuk memandikan jenazah, kita menggunakan 4 air. Ada air bersih, air kapur barus, air jeruk purut, dan air sabun. Kemudian ada kain untuk penutup aurat si jenazah. Handuk digunakan untuk mengeringkan tubuh si jenazah. Dan yang terakhir, ada kain kafan untuk mengafani si jenazah. Dan inilah cara-caranya. Berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Nawaitul ghusla adaan hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian siram jenazah menggunakan air bersih sebanyak 9 kali. Air tersebut disiramkan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Setelah itu, siram jenazah menggunakan air sabun dan kemudian dibarengi dengan membersihkan gigi jenazah, telinga, lubang hidung, bahkan tempat kotoran baik di depan maupun yang di muka. Untuk membersihkan kotoran jenazah bagian depan dan belakang dengan cara menekan perut jenazah perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian, siram jenazah menggunakan air kapur barus, dan air jeruk. Fungsi dari air ini agar si jenazah tidak dihinggapi lalat atau sejenis serangga lainnya. Setelah diberikan air kapus dan air jeruk, kemudian saatnya mewudukkan si jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berwudu, disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, mencuci mulut atau menyikatnya sebanyak 3 kali, Kemudian membersihkan hidung sebanyak 3 kali.
Setelah itu, membaca niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sucikan kedua tangan, dimulai dari sebelah kanan sebanyak 3 kali, dari ujung jari hingga ke siku. Setelah itu, menyirami ubun-ubun dengan air sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan kedua telinga sebanyak 3 kali. Dimulai dari telinga sebelah kanan hingga ke telinga sebelah kiri. Setelah itu, mencuci kaki jenazah dengan air wudhu sebanyak 3 kali, dimulai dari kaki sebelah kanan. Setelah itu, keringkan tubuh jenazah menggunakan handuk, sehingga pada saat mengafaninya, kain kafan tersebut tidak basah. Selesai memandikan jenazah, berilah wewangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Setelah jenazah selesai dimandikan, kemudian jenazah dikafani menggunakan 5 kain kafan untuk jenazah perempuan. Inilah proses pengafanan pada jenazah. Lapisan pertama kita gulungkan badan jenazah. Aurat si jenazah perempuan ini seperti telepung kita buat. Lapisan 4 dan 5 pada kain wabarakatuh. Setelah memandikan dan mengafankan jenazah, jenazah tersebut disolatkan dengan 7 rukun sholat